finansial, uang itu ada energinya. Kalau Anda memiliki energi yang sama dan getaran yang sama seperti uang tersebut, maka uang itu akan cepat datang ke dalam kehidupan kita. Dan semakin kuat syukurnya, maka semakin cepat keajaiban datang. Jadi jangan atur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tugas kita, pahami porsi kita sebagai manusia, ya kita melakukan kebaikan biar nanti Allah yang akan balas kebaikan itu dengan caranya Allah. Kan Anda mau percaya atau tidak, ya tetap hukum ini akan terjadi dalam hidup Anda karena berlaku merata. Mereka yang kata kita jahat itu boleh jadi diutus Allah untuk menyadarkan saya. Kalau hari ini dirasa kehidupan Anda itu tidak baik-baik saja, yang harus diperbaiki itu bukan eksternalnya, tapi diri kita sendiri, diri Anda sendiri. Tidak harus percaya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda dengerin saya ngomong, apakah ini terjadi juga dalam hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Kali ini mungkin sifatnya ngobrol ya, tapi dari obrolan kita yang saya tidak tahu ini durasinya seberapa panjang, saya yakin Anda akan mulai berpikir lagi nih nanti. Kemungkinan besar Anda akan sadar dan akan membuat Anda introspeksi pastinya. Tentang satu hal yang, bukan satu hal sih, lebih ke 6 hal sebenarnya. Hukum alam. Yang saya sendiri sebenarnya dulunya sangat tidak percaya sebenarnya teman-teman. Sangat tidak percaya, seakan-akan ketika kita memahami ini, seakan-akan loh ya, bukan sebenarnya. Seakan-akan ada kendali di luar kendalinya Tuhan gitu, di luar kendalinya Allah. Tetapi ternyata walaupun ini temuan sih sebenarnya, tapi kalaupun ini temuan yang sifatnya bisa saja meragukan, tapi nggak tahu kenapa ini terjadi dalam hidup kita semuanya. Bukan hanya pada saya. Saya mengatakan begini karena saya berinteraksi dengan banyak orang ya. Hampir semua peserta itu juga mengalaminya gitu. Dan saya yakin Anda juga akan berpikir setelah saya jelaskan nanti. Akan sadar pastinya ya. Sebenarnya ada 12, tapi kayaknya akan memakan waktu yang cukup panjang kalau saya jelaskan 12 hukum tersebut. Sekali lagi ini hanya temuan. Dan saya tiba-tiba teringat pesan orang yang paham banget ya. Mungkin boleh jadi ini guru saya sih. Jadi dia pernah menyampaikan begini. Ini yang cukup memukul pikiran saya, kemudian sontak saya nggak bisa berpikir bagaimana cara menolaknya. Yang pada akhirnya saya pun jadi korban yang percaya hal ini. Tapi bukan satu hal yang akan melanggar agama kok. Karena ini juga divalidasi oleh agama. Kalimatnya adalah, hukum ini juga tidak butuh kamu percaya. Hukum ini juga tidak minta izin ke kamu untuk kamu percayai sehingga baru terrealisasi dalam hidupmu. Enggak. Hukum ini mutlak untuk kita semuanya dan terjadi pada setiap manusia. Jadi Anda nggak dibutuhkan untuk percaya di sini. Anda nggak perlu yakin juga. Tapi setelah Anda sadar nanti ya kita lihat aja nanti ya. Yang pertama, hukum yang pertama sebenarnya ada 12, tapi saya coba ambil bagian yang terpenting. Ada 6 sampai 7, 6 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah hukum kesatuan ilahi. Maksudnya apa sih? Pernah dengar kalimat, ini saya sendiri juga menyampaikan sih, bahwa satu sama lain terhubung. Terlepas kenal atau tidak, terhubung sebenarnya. Satu sama lain terhubung, apalagi kenal. Kalau kenal itu bisa menjadi sebuah buktian. Ya, satu sama lain terhubung itu terhubung apanya? Energinya. Bahwa kita ini hidup dalam satu ruang. Sama-sama ada di dalamnya, yaitu bumi, dunia, dalam satu ruang di mana ternyata kita terhubung satu sama lain dalam satu jaringan energi yang dikendalikan oleh satu kekuatan maha dahsyat, yaitu energinya Allah itu sendiri. Dan terhubung. Kalau nggak terhubung kita nggak bisa komunikasi loh. Mungkin agak sedikit bagi pemula ya, mungkin agak sedikit tertolak ini. Kalimat saya adalah, kita itu selalu terhubung dengan Allah. Selalu. Nggak pernah lepas. Cuma kadang kita yang nyuekin. Kita yang cuek akan hubungan kita dengan Allah. Makanya salah satu buktinya adalah, dikatakan orang itu beriman
ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Itu menunjukkan keterhubungan kita dengan Allah. Dan kita juga terhubung dengan semua makhluk yang ada di semesta ini. Manusia. Satu sama lain terhubung. Ada satu contoh. Pernah nggak Anda memikirkan seseorang gitu ya? Katakanlah ibumu mungkin, atau ayahmu, atau siapapun yang Anda kenal. Ini bukan kebetulan loh ya. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan setelah itu dia menelpon Anda atau menghubungi Anda. Bagi Anda mungkin itu kebetulan, bagi yang belum paham. Tapi sebenarnya itu tidak terjadi kebetulan. Itu keterhubungan antara Anda dengan dirinya. Itu satu contoh. Nggak bisa panjang-panjang sih, karena masih ada 5 hukum yang harus saya jelaskan. Tapi insya Allah ini terjadi kok ke dalam kehidupan Anda ya. Kemudian yang kedua adalah vibrasi, hukum vibrasi, hukum getaran. Ada sebagian yang masih bingung dengan apa sih vibrasi, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana dia mempengaruhi hidup kita. Hukum getaran atau hukum vibrasi. Gini, sebenarnya mati atau kata mati itu sendiri, ini menjadi pertanyaan. Mati itu maknanya apa? Gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya penjelasannya adalah Einstein pernah mengatakan everything is energy gitu ya. Semua di alam semesta ini energi, bergerak, bergetar, memiliki getaran. Apapun itu, cuma tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang begini sih. Gitu ya. Kalau kita ngomongin finansial, uang itu ada energinya. Kalau Anda memiliki energi yang sama dan getaran yang sama seperti uang tersebut, maka uang itu akan cepat datang ke dalam kehidupan kita. Inilah yang sedang banyak dibahas dalam ilmu keberlimpahan ya. Bagaimana bisa terkoneksi pada energinya uang gitu ya. Sebut saja misal contoh, biar lebih mudah untuk difahami. Anda tahu satu kata sifat yang kita sebut dengan syukur ya. Ini kata sifat ya, nggak ada bentuknya kan? Tapi kenapa bisa mempengaruhi hidup kita? Nah, karena ada getarannya. Energi, ya, rasa itu sendiri adalah energi. Energi itu memiliki getaran atau memiliki vibrasi. Dan semakin kuat syukurnya, maka semakin cepat keajaiban datang. Inilah yang dimaksud dengan hukum vibrasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita rasanya kita adalah rasa keluh kesah, itu artinya energinya negatif. Dan semakin kuat energi negatif itu, maka semakin cepat kesialan datang ke dalam kehidupan kita. 2 ya, hukum vibrasi. Kemudian yang ketiga, kita sebutnya cause and effect mungkin ya. Atau lebih mudahnya tabur tuai atau sebab akibat. Dalam Quran sendiri juga ada penjelasannya, namanya kausalitas. Dalam Quran itu sekecil apapun Anda berbuat baik, maka Anda akan mendapatkan itu juga. Poinnya seperti itu. Sebab akibat. Kalau dalam bahasa bukunya The Magic atau The Secret itu kalau nggak salah ada kemiripan menarik kemiripan. Sebab akibat. Even ketika Anda melakukan A gitu, Anda akan mendapatkan sebuah akibat B. Anda menolong orang, suatu saat Anda akan ditolong oleh Allah lewat seseorang. Seseorang tersebut digerakkan oleh Allah. Anda berbuat jahat, Anda dengan sengaja mendatangkan kejahatan dalam kehidupan Anda. Anda berbohong, Anda menipu orang, suatu saat mungkin boleh jadi Anda akan ditipu juga oleh seseorang. Atau Anda akan mengalami sebuah siklus yang berulang karena sebab itu. Hari ini yang banyak dibahas di ruang-ruang keberlimpahan, di pembelajaran keberlimpahan kan salah satunya ini. Cause and effect atau kausalitas atau sebab akibat atau apapun itu sebenarnya satu sama, tabur tuai. Kalau kita berbuat A, kita akan mendapatkan A juga gitu. Nggak mungkin kita menanam durian lantas yang tumbuh itu atau yang muncul buahnya adalah mangga. Itu kan nggak mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi pada prinsipnya begini, tadi saya sempat katakan bahwa kalau kita menolong orang, suatu saat kita akan ditolong orang. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang menolong itu boleh jadi bukan orang yang kita tolong.
Jadi jangan letakkan harapanmu ketika Anda menolong si fulan A gitu. Terus Anda meletakkan harapan agar dia juga menolong Anda. Suatu saat Anda akan kecewa itu. Jadi jangan atur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tugas kita, pahami porsi kita sebagai manusia, ya kita melakukan kebaikan biar nanti Allah yang akan balas kebaikan itu dengan caranya Allah. Dan itu nggak perlu diintip-intip juga. Gimana cara Allah membalas kebaikan kita gitu. Berarti Anda masih jumawa dengan kebaikan Anda. Kemudian yang keempat ya kalau nggak salah, keempat adalah hukum korespondensi. Maksudnya apa sih? Dunia luar itu cerminan dari dalam diri kita. Jadi maaf, harusnya sadar ini ya. Ketika Anda merasa dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang yang toksik, orang-orang yang menurut Anda tidak berlaku baik mungkin kepada Anda, sebelum Anda menyalahkan mereka, menitik beratkan bahwa salahnya ada di mereka, ada baiknya Anda sadar karena ada hukum korespondensi di mana dunia luar itu cerminan dari dalam diri kita. Jadi orang kata kita toksik, jahat dan sebagainya, jangan-jangan hati kita juga seperti itu. Sekali lagi tidak harus percaya kok, nggak harus percaya. Dulu saya juga nggak percaya. Ya, dulu saya sangat tidak percaya hal ini, tapi ketika dijelaskan kemudian dapat kalimat tadi itu yang saya sampaikan itu, bahwa hukum ini juga nggak atau tidak pernah meminta Anda percaya atau tidak, tapi tetap aja terjadi, gitu. Dan saya sendiri juga pernah mengatakan, Anda mau percaya atau tidak, ya tetap hukum ini akan terjadi dalam hidup Anda karena berlaku merata untuk semuanya. Ya, korespondensi itu adalah cerminan dunia luar, keadaan di eksternal Anda itu sebenarnya cerminan dari dalam diri kita. Makanya kadang saya juga bercandanya begini, pasanganmu itu cerminanmu, jadi nggak usah terlalu menghakimi dia juga gitu. Karena biasanya ketika si suami misalkan gitu memperbaiki diri, biasanya pasangannya juga jadinya baik, minimal berubah dari habit lama ke habit yang baru. Gitu deh, kebiasaan buruknya jadi baik. Biasanya begitu. Yang kelima adalah hukum relativitas. Ini berkaitan dengan sudut pandang. Tapi coba perhatikan. Sudut pandang ketika Anda menilai sesuatu itu baik gitu. Apa ya? Anda akan mendapatkan kebaikan juga. Ini sudut pandang sekali lagi. Coba kita latih. Kadang-kala begini. Ketika saya pernah cerita ya. Ini bukan cerita baru sebenarnya, ini cerita sudah berkali-kali saya ceritakan, tidak di YouTube, tidak juga di seminar yang saya adakan. Tujuannya bukan untuk membuka aibnya saya sendiri, tetapi lebih kepada pembelajaran buat teman-teman yang belum mengalami, jangan sampai mengalami. Ceritanya adalah saya pernah divorce 2 kali loh. Akan melahirkan satu sudut pandang atau 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yang tidak dilandasi kesadaran adalah mereka menzalimi saya. Allah tidak berpihak kepada saya. Ya takdir saya negatif A, B, dan C gitu. Tetapi ketika saya menggunakan sudut pandang yang berbeda, kalau saya tidak melewati fase sulit saya tidak akan berada di sini saat ini, bicara di depan Anda saat ini. Ya mungkin. Nah ini sudut pandang atau dipengaruhi oleh hukum relativitas. Jadi tergantung sudut pandang. Ketika saya menggunakan sudut pandang yang positif, melihat kejadian yang saya alami itu tidak hanya saya nilai dari sudut pandang yang negatif, tetapi juga dari sudut pandang yang netral atau yang positif, maka itu ternyata akan melahirkan sesuatu yang positif pula di masa depan saya. Nah, Anda cek nih ke dalam kehidupan Anda. Cenderung dalam keseharian Anda atau setiap kejadian yang Anda alami, Anda menggunakan sudut pandang yang mana? Karena sudut pandang itu tetap akan lahir 2, baik dan buruk. Anda akan melihat dari sudut pandang mana? Misal Anda katakanlah zahirnya secara fisiknya gini, Anda disakiti oleh si fulan gitu ya. Kalau Anda menggunakan sudut pandang yang negatif, Anda merasa terdolimi. Tetapi ketika Anda menggunakan sudut pandang yang baik, yang positif, mungkin boleh jadi Anda akan beranggapan begini. Mereka yang kata kita jahat, itu boleh jadi diutus Allah untuk menyadarkan saya. Nah, tapi ini semuanya butuh kesadaran memang. Nggak bisa sekaligus gitu ya. Yang terakhir setelah relativitas, yang keenam adalah yang sering saya bicarakan dari sejak saya mulai konten YouTube 1 tahun setelah periode pertamanya, yaitu di tahun 2018 until now, sampai sekarang. Berapa tuh?
2019, 2020, oke, 7 tahun. 7 tahun teman-teman. Saya terus menyampaikan hal ini. Apa itu the law of attraction atau hukum tarik-menarik? Hukum tarik-menarik itu adalah setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Tidak ada yang bisa kita salahkan ketika kita mengalami sebuah kejadian yang tidak baik. Nggak bisa. Semuanya bermula dari pikiran kita. Artinya setiap keburukan, kalau kita ngomong keburukan, sebenarnya itu sangat yang utama adalah kontribusi diri kita sendiri. Makanya agama juga mengajarkan bahwa nggak usah salahin orang dan nggak boleh bersuuzon ria, berprasangka buruk, karena itu akan melahirkan keburukan. 6 hukum alam ini sebenarnya korelasinya ke agama itu sangat kuat. Ini bukan juga cocok logi loh ya. Kita introspeksi diri saja deh. Saya berikan analogi sederhana. Ini hukum tarik menarik ini udah jelas sih. Saya sudah, ya itu tadi 7 tahun terakhir saya membahas tentang ini. Ya, kalau kita bicara tentang doa dibutuhkan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perasaan serta tindakan. Nah, itu kan memicu sebuah kebaikan datang kepada kita kalau kita mikir, ngucap, ngerasain yang baik-baik saja. Nah, hukum tarik-menarik ini kesimpulannya adalah semua berasal dari diri kita. Kalau baik, ya juga dari dirimu. Berarti bisa ditebak orang kalau kehidupannya, mohon maaf ya, belum baik-baik saja. Sebabnya 2. 1, dia belum sadar. Kedua, dia nggak peduli dengan kebenaran. Dia nggak peduli dengan hal-hal yang baik. Dia dengan sengaja merusak masa depannya hanya dengan memikirkan hal yang buruk saat ini. Kesimpulannya teman-teman, tidak perlu percaya apa yang saya sampaikan. Tapi Anda perlu cek ke dalam kehidupan Anda. Jadi ini bukan bicara takdir. Takdir itu misteri dari Allah. Ini bicara tentang nasib kita hari ini. Kalau hari ini dirasa kehidupan Anda itu tidak baik-baik saja, yang harus diperbaiki itu bukan eksternalnya, tapi diri kita sendiri, diri Anda sendiri. Kita melekat oleh sesuatu yang negatif karena kita tidak terlatih, sorry to say. Karena kita tidak dilatih atau tidak terlatih untuk melepaskan semua beban hidup. Ya namanya manusia hidup itu tidak ada yang lurus lempeng terus, nggak ada. Yang Anda lihat hari ini juga yang katanya senyum-senyum terus, bukan berarti kita bahagia banget terus nggak ada masalah, enggak. Kita cuma terus belajar bagaimana menyikapi hidup. Bagaimana belajar terus-menerus secara kontinu. Bagaimana kita bisa melepaskan semua kemelekatan dalam hati. Yang sering saya sebut dengan istilah luka batin. Luka batin itu akan merenggut masa depanmu loh. Karena akan berpengaruh pada 6 hukum alam ini dan akhirnya buruk dalam hidup kita. Gitu. Tidak harus percaya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda dengerin saya ngomong, cek. Apakah ini terjadi juga dalam hidupku? Tidak ada yang kebetulan. Semuanya by design. Desain siapa? Desain yang tidak kita sadari, yaitu diri kita sendiri. Ayo kita perbaiki diri kita semuanya yuk. Yang ngomong juga belum tentu 100% baik, sedang berproses. Ingin menjadi lebih baik karena masa depan itu begitu berharga untuk kita korbankan hanya dengan meratapi masalah hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, alam itu tunduk sama kita loh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.